Jiang Yi memberitahu sudah mengetahui semua itu dan selama ini dirinya tidak muncul selama bertahun-tahun karena dirinya marah kepada Yingzi. Jiang Yi marah karena Yingzi mengucapkan selamat tinggal dengan cara seperti itu. Jiang Yi juga marah karena Yingzi membuat keputusan seperti itu untuknya tanpa berkonsultasi dengannya terlebih dahulu. Jiang Yi bertanya kepada Yingzi apakah Yingzi tidak pernah bisa percaya bahwa ada hal-hal yang bisa dihadapinya bersama dengannya. Mendengar itu Yingzi langsung meminta maaf kepada Jiang Yi. Tapi Yingzi tidak mengerti kalau Jiang Yi telah mengetahui semuanya dan mengapa Jiang Yi tidak pernah sekalipun menghubunginya selama 12 tahun terakhir. Jiang Yi memberitahu itu karena Yingzi telah mengingkari janjinya, yaitu Yingzi akan selalu mengikutinya kemanapun dirinya pergi dan Yingzi langsung teringat saat dia berjanji untuk selalu mengikuti kemanapun Jiang Yi pergi. Jiang Yi beranggapan semua ini adalah masa lalu dan sudah tidak penting lagi. Jiang Yi tidak bisa duduk bersama Yingzi hanya karena masih marah hanya dengan kejadian kemarin, kemudian Jiang Yi langsung bergegas untuk pergi. Saat berada di rumahnya, Yingzi berbicara sendiri dengan bola globe. Yingzi masih teringat dengan kata-kata Jiang Yi tadi bahwa dirinya sangat menyesal dan tidak sengaja Yingzi memukul-mukul bola globe sampai bola tersebut jatuh ke bawah dan sedikit terbuka. Jiang Yi sedang rapat di kantor dengan Claude dan manajernya, tiba-tiba Yingzi datang dan mengetuk pintu. Ternyata Yingzi datang sebagai agen dari Ding Ye dan akan ikut rapat untuk menindaklanjuti kemajuan proyek game labirin. Yingzi langsung dipersilahkan duduk oleh manajer. Setelah melihat wajah Yingzi, manajer merasa mengapa melihat wajahnya begitu familiar. Yingzi mengaku karena wajahnya memang populer sambil tersenyum. Kemudian saat Claude meneruskan membaca tentang hasil proyek game labirin, tiba-tiba Jiang Yi mengaku bahwa dirinya tetap ingin mempertahankan tentang pendapatnya yang asli mengenai proyek labirin. Mendengar itu Zhou Yuan mencoba untuk menasehati Jiang Yi agar demi kelancaran proyek ini, mengenal hal-hal yang sudah ditolak jangan dibicarakan lagi. Yingzi meminta izin manajer untuk sedikit mengutarakan pendapatnya. Yingzi mengaku baru saja mendengar prajurit pasukan khusus wanita karakter Tasha. Zhou Yuan langsung membenarkan kalau itu Sasha bukan Tasha. Singkatnya Ding Ye dan Yingzi setuju bahwa Sasha ini tidak sejalan dengan temperamen labirin kami dan menyarankan untuk menggantinya. Kemudian Yingzi mengeluarkan beberapa foto yang membuat Jiang Yi terkejut melihatnya. Yingzi memberitahu bahwa karakter ini bernama Poping Candi. Yingzi menjelaskan itu adalah seorang gadis yang dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Dia juga seorang gadis yang mempunyai kemampuan untuk memulihkan hubungan antara dirinya dan teman-temannya. Jiang Yi langsung teringat di mana saat dirinya sedang menggambar karakter itu di kelas sambil selalu melihat wajah Yingzi, melihat bagaimana tingkah Yingzi yang selalu membuatnya tersenyum, saat Yingzi membantu nenek membuat pangsit, saat Yingzi belajar menari dengan Yi Fei. Saat itu Jiang Yi menggambar berbagai karakter tentang Yingzi, kemudian memasukkan semua gambar tersebut ke dalam bola globe dan memberikannya kepada Yingzi sebagai hadiah ulang tahun untuknya. Tapi saat Yingzi membuka kado dan melihat bola globe, Yingzi bingung globe ini untuk apa dan Yingzi tidak tahu kalau di dalam bola globe tersebut ada banyak gambar tentang dirinya. Jiang Yi memberitahu akan mengetahuinya suatu saat nanti sambil tersenyum. Mengingat semua itu Jiang Yi langsung melihat ke arah Yingzi begitupun sebaliknya. Yingzi mengatakan Poping Candi terus melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, dan menurut Yingzi itu sangat cocok dengan protagonis labirin. Yingzi mengaku inti dari labirin sebenarnya adalah semesta paralel, tapi menurut Yingzi sendiri inti untuk membuka hubungan inti adalah waktu. Yingzi juga merasa bahwa Poping Candi bisa menjadi karakter apapun dan selalu bisa membawa kesegaran dan kegembiraan untuk para pemainnya. 为原型的吧。美术团队可以为他提供一个更美好的形式，是一个大众脸。 Claude juga sependapat dengan Yingzi, kemudian Claude bertanya kepada Jiang Yi bagaimana dengan pendapatnya. Jiang Yi hanya menjawab itu sangat bagus. Yingzi juga bertanya kepada manajer bagaimana pendapatnya tentang hal itu. Ternyata manajer juga setuju dengan hal itu. 一定会很愿意配合宣传的。谢谢。 Jiang Yi mengucapkan terima kasih kepada Yingzi, namun Yingzi juga masih berusaha meminta maaf kepada Jiang Yi tentang kemarin saat dirinya pergi ke gunung bersama Ding Ye. Jiang Yi memberitahu dirinya mencarinya sepanjang malam. Yingzi berjanji bahwa hal ini tidak akan terjadi lagi di masa depan.
kemudian Jiang Yi mengaku akan memaafkannya dan membuat Xingzi langsung tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada Jiang Yi. Yingzi mengaku bahwa dirinya sangat menyukai hadiah yang diberikan oleh Jiang Yi waktu itu. Jiang Yi beranggapan Yingzi sangat kuat karena membutuhkan waktu 12 tahun untuk menemukan gambar ini. Yingzi mengaku karena Jiang Yi yang sangat pintar dan dirinya yang terlalu bodoh. Yingzi menunjuk salah satu gambar dan bertanya kepada Jiang Yi mengapa Jiang Yi menggambar dirinya dengan jelek sekali. Jiang Yi memberitahu kalau yang jelek itu adalah Putri Mononoke. Lalu Yingzi menunjukkan gambar kedua kepada Jiang Yi dan menanyakan maksud dari gambar itu. Jiang Yi memberitahu itu adalah Huang Feihong, karena Yingzi setiap hari mengaku sebagai keturunan Huang Feihong. Yingzi juga bertanya mengapa Jiang Yi menyebut karakter ini semua dengan Poping Candi. Mendengar itu Jiang Yi memberitahu karena Yingzi tidak bisa duduk diam sewaktu kecil, seolah-olah ada pegas yang diikatkan pada kedua kakinya. Yingzi tersenyum kemudian mengaku bahwa gambar harimau ini lucu sekali dan membuat Jiang Yi ikut tersenyum. Jiang Yi bertanya bagaimana dirinya dapat menemukan gambar-gambar itu. Yingzi menceritakan bahwa Yingzi menganggap bola glob itu sebagai Jiang Yi. Kemudian dirinya terus memukul bola glob tersebut sampai akhirnya bola itu terjatuh dan pecah. Kemudian gambar-gambar karakter itu keluar. Yingzi heran bagaimana Jiang Yi bisa memberikan hadiah kepada seseorang dengan cara seperti itu. Yingzi beranggapan jika bola glob ini tidak rusak, maka dirinya tidak akan pernah melihat gambar-gambar karakter tersebut dalam hidupnya. Jiang Yi beranggapan itu karena dirinya dan Yingzi yang terlalu sering bertengkar. Jiang Yi bertanya apakah dengan Ding Ye sudah menjadi teman. Yingzi mengaku hanya seorang teman dan tiba-tiba Jiang Yi dipanggil dan disuruh datang ke kantor. Melihat itu Yingzi menyuruh Jiang Yi untuk segera bergegas datang ke kantor dan kemudian Jiang Yi pergi. Sementara itu Guokai bertanya kepada salah satu rekannya apakah telah memasukkan seorang magang ke Departemen Sains dan Teknologinya. Saat Zhuang Yuan dan Jiang Yi sedang makan malam bersama, Zhuang Yuan bertanya kepada Jiang Yi bagaimana tentang rapat proyek labirin tadi. Jiang Yi memberitahu akhirnya proyek tersebut sudah mencapai konsensus. Zhuang Yuan ingin tahu bagaimana caranya Jiang Yi melakukan itu karena setahunya Jiang Yi dan perusahaan selalu mempunyai pendapat yang berbeda. Dengan tersenyum Jiang Yi mengaku semua itu karena Yingzi. Mendengar nama Yingzi membuat Zhuang Yuan terkejut. Jiang Yi memberitahu bahwa Yingzi datang ke perusahaan hari ini dan dia telah memecahkan masalahnya dan akhirnya mendapat kesepakatan bersama. Zhuang Yuan merasa dengan sikap Jiang Yi hari ini, bagaimana bisa Yingzi masih mau membantu. Jiang Yi beranggapan itu karena Yingzi telah menerima hadiah yang sangat indah dan membuat Zhuang Yuan bertanya hadiah itu. Tapi Jiang Yi tidak mau memberitahunya dan membuat Zhuang Yuan sedikit kesal. Zhuang Yuan mengaku dirinya lah orang ketiga yang selalu membantunya dan Yingzi untuk menyelesaikan masalah dan membuat dirinya terpaksa menjadi karakter penjahat non-pemain di game Jiang Yi. Zhuang Yuan telah mendapatkan pesan dari perusahaan Mingyu meminta Zhuang Yuan untuk datang dan melapor ke perusahaan besok. Keesokan harinya Zhuang Yuan telah datang ke perusahaan Mingyu dan ternyata Guokai yang menemui Zhuang Yuan. Guokai memperkenalkan dirinya dan merasa telah melihat fotonya di rumah Mingyu. Guokai memperkenalkan dirinya sebagai pacar Mingyu, namun hal ini harus dirahasiakan di dalam perusahaan. Guokai mengatakan karena latar belakang dan nilai akademis yang dimiliki Zhuang Yuan sangatlah bagus, jadi bisa masuk ke dalam perusahaan ini. Zhuang Yuan pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Guokai, kemudian Guokai bergegas untuk pergi. Namun sebelum pergi Guokai meminta bantuan kepada Zhuang Yuan, karena hanya Zhuang Yuan yang dapat membantunya. Yingzi mendapatkan telepon dari Zhuang Yuan dan ingin mengajaknya makan malam. Zhuang Yuan dan Jiang Yi telah menunggu Yingzi di sebuah restoran. Setelah Yingzi datang, Zhuang Yuan memberitahu bahwa ini semua disiapkan oleh pacar Mingyu. Mendengar itu Yingzi heran, kemudian Mingyu datang dan tidak menyangka ternyata ada Zhuang Yuan, Yingzi dan juga Jiang Yi. Kemudian Guokai datang dan mengucapkan terima kasih kepada Zhuang Yuan untuk hari ini. Guokai mengatakan sebelumnya telah membuat begitu banyak kesalahan dan membuat Mingyu tidak bahagia, dan sekarang dirinya ingin membuat Mingyu tidak pernah marah lagi. Mendengar itu Mingyu langsung tersenyum. Ternyata Guokai mengeluarkan sebuah kotak kecil yang berisi cincin dan ingin melamar Mingyu di hadapan semua temannya dan membuatnya terkejut.
我想，你一直是我。 Guo Kai mengucapkan banyak kata-kata romantis dan berlutut di hadapan Mingyu serta memberikan cincin tersebut. Mingyu menoleh ke arah Zhuang Yuan, begitupun Yingzi dan Jiang Yi juga melihat ke arah Zhuang Yuan. Mingyu akhirnya setuju untuk menerima lamaran Guo Kai dan membuat Zhuang Yuan merasa sangat sedih dan kecewa. Melihat itu Zhuang Yuan hanya tersenyum walaupun dalam hatinya terluka. Yingzi dan Jiang Yi juga mencoba untuk tersenyum. Terlihat Yingzi, Jiang Yi dan Zhuang Yuan tengah minum di pinggir pantai. Zhuang Yuan tentu saja merasa sangat sedih. Jiang Yi akan menemaninya jika ingin minum dan jika ingin menangis. Dirinya dan Yingzi siap untuk memberikan bahunya untuk bersandar. Zhuang Yuan mengaku dirinya tidak akan menangis karena usianya yang sudah 30 tahun. Zhuang Yuan memberitahu bahwa semenjak lulus sekolah, dirinya sudah mengira semua ini, suatu saat nanti pasti akan terjadi dan pertemanan ini akan berakhir jika Mingyu benar-benar akan menikah dengan Guo Kai. Tapi jika selama Mingyu bahagia, dirinya juga akan bahagia untuknya. Yingzi bertanya bagaimana Zhuang Yuan tahu bahwa Mingyu bahagia. Zhuang Yuan merasa dirinya tahu dari sorot mata Mingyu, namun Yingzi juga beranggapan mungkin Mingyu sedang membohongi dirinya sendiri. Kemudian Yingzi teringat saat dulu Zhuang Yuan meminta bantuan kepadanya. Zhuang Yuan menyuruhnya untuk mencari tahu universitas mana yang akan Mingyu masuki. Berkedok mau membeli buku di sebuah toko buku, Yingzi mencoba mengorek informasi tentang universitas mana yang akan Mingyu tuju dan ternyata itu adalah Universitas Qingbei. Tapi Mingyu menyuruh Yingzi untuk merahasiakan semua ini. Kemudian Yingzi memberitahu Zhuang Yuan kalau Mingyu akan masuk Universitas Qingbei. Mendengar itu Zhuang Yuan juga ingin masuk ke sana, tapi dia khawatir dengan nilainya. Zhuang Yuan takut apabila dirinya tidak bisa diterima di Universitas Qingbei. Tiba-tiba ibunya Zhuang Yuan datang dan bertanya sedang membicarakan tentang hal apa. Zhuang Yuan langsung memberitahu ibunya bahwa dirinya telah berubah pikiran dan ingin masuk ke Universitas Qingbei. Mendengar itu ibu Zhuang Yuan langsung terkejut dan sedikit tidak setuju dengan pilihan Zhuang Yuan. Saat ada pengumuman tentang nama-nama anak yang masuk ke universitas, ternyata Mingyu tidak masuk Universitas Qingbei. Melihat itu Yingzi tidak mengerti karena sebelumnya Mingyu telah memberitahu bahwa dirinya akan masuk ke Universitas Qingbei. Kemudian Mingyu datang dan memanggil Zhuang Yuan. Mendengar itu Yingzi langsung menyuruh Zhuang Yuan untuk pergi bersama Mingyu. Mingyu bertanya bagaimana dengan warna baru rambutnya. Saat Zhuang Yuan melihatnya, itu cukup bagus, tapi Mingyu memberitahu bahwa banyak orang yang mengatakan ini tidak sesuai dengan temperamennya. Zhuang Yuan bertanya apakah sebenarnya dirinya tahu bahwa telah menyuruh Yingzi untuk mencari tahu di mana universitas yang akan dituju. Mingyu hanya tersenyum mendengar itu. Kemudian Zhuang Yuan bertanya mengapa Mingyu mendaftar ke Universitas Jiangsu. Mingyu memberitahu karena ternyata ada gelombang kedua dan dirinya dihubungi oleh Universitas Jiangsu karena dirinya memenuhi standar dan peluangnya sangat jarang, jadi dirinya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Mingyu mengaku sebenarnya dirinya sangat ingin masuk universitas yang sama dengannya namun Mingyu menceritakan tentang keindahan suasana di Universitas Jiangsu. Zhuang Yuan ingin tahu kenapa dirinya berbohong kepada Yingzi bahwa Mingyu akan masuk ke Universitas Qingbei. Mingyu mengaku karena itu pilihan yang baik untuk Zhuang Yuan. Kemudian Mingyu memberinya semangat ke Zhuang Yuan dengan mengajaknya bekerja keras dan nanti akan bertemu di waktu kita sudah berada di puncak. Kemudian Mingyu langsung memeluk Zhuang Yuan dengan menangisinya, begitupun sebaliknya. Kembali ke masa kini, Zhuang Yuan yang mabuk berat dibawa pulang ke rumah oleh Jiang Yi. Tapi Zhuang Yuan masih merasa dirinya tidak mabuk dan menyuruh Jiang Yi untuk membawa anggur lagi dan mengajaknya minum bersamanya sampai pagi. Sebelum Jiang Yi pergi, Zhuang Yuan menarik baju Jiang Yi dan merasa dirinya dan Mingyu tidak akan pernah bisa bersama lagi seperti Jiang Yi dan Yingzi. Zhuang Yuan juga menyuruh Jiang Yi untuk segera memberikan payung itu kepada Yingzi besok. Tapi Jiang Yi mengaku bahwa ramalan cuaca besok sangatlah cerah. Mendengar itu Zhuang Yuan beranggapan apabila menunggu hujan untuk memberikan payung itu, adalah hal yang sangat bodoh.
Zhuang Yuan juga memberitahu bahwa Yingzi sudah menunggunya selama 12 tahun dan mungkin Yingzi tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setelah mengatakan itu Zhuang Yuan langsung tertidur. 家伙，等雨送伞时，你凭什么要求别人？ Yingzi keluar dari kantornya dan tidak menyangka Jiang Yi sudah ada di depan untuk menunggunya. Melihat Jiang Yi di sana Yingzi langsung tersenyum. Kemudian Jiang Yi langsung menyuruh Yingzi untuk naik sepeda motor dan akan mengajaknya pergi ke bioskop. Yingzi langsung memakai helm yang sudah dipersiapkan oleh Jiang Yi. Saat Yingzi naik sepeda motor, Yingzi terlalu kuat memegang leher Jiang Yi sampai Jiang Yi merasa tercekik dan membuatnya batuk. Yingzi bingung kenapa di bioskop ini hanya ada mereka berdua. Jiang Yi memberitahu bahwa dirinya sudah menyewa tempat ini. Pada saat film dimulai, Jiang Yi terus melirik ke arah Yingzi, begitupun sebaliknya dan membuat mereka tersenyum. Saat film berakhir, Yingzi memberitahu film ini sudah berakhir, tapi Jiang Yi tidak langsung pergi. Jiang Yi mengingatkan karena dulu Yingzi pernah bilang menonton film harus menyelesaikan subtitle terlebih dahulu baru bisa pergi. Setelah subtitle selesai, Yingzi mengajak Jiang Yi untuk segera pergi. Namun pada saat Yingzi berjalan, Jiang Yi bertanya apakah dirinya telah meninggalkan sesuatu. Yingzi langsung menoleh dan mengaku tidak. Kemudian Jiang Yi langsung membawa payung bergambar paus dan membukanya. Melihat itu Yingzi langsung terkejut dan teringat bagaimana saat dirinya menangis karena kehilangan payung tersebut dan ditenangkan oleh Jiang Yi. Yingzi terus melihat payung itu dan langsung menangis. Jiang Yi memberikan payung tersebut kepada Yingzi dan teringat bagaimana dulu Yingzi sangat senang menerima payung itu. Jiang Yi memberitahu jangan sampai payung ini hilang lagi. Mendengar itu Yingzi hanya tersenyum. Saat berjalan pulang, Yingzi terlihat sangat senang dan tidak menyangka payung ini akan kembali lagi pada dirinya. Setelah sampai di depan rumahnya, Jiang Yi menyuruh Yingzi untuk segera masuk dan sebelum Jiang Yi pergi, Yingzi memberitahu sebagai ucapan terima kasih, dirinya akan mengajaknya makan malam bersama. Yingzi juga mengaku besok akan masak apapun yang dirinya ingin makan. Yingzi mengaku akan makan malam di rumahnya besok. Mendengar itu Jiang Yi langsung panik dan langsung beralasan bahwa rumahnya sangat berantakan dan belum sempat dibersihkan. Melihat Jiang Yi seperti itu Yingzi langsung merasa curiga dengan Jiang Yi. 我也没说非要去你家，你去哪儿啊？我在这边。对，这边，这边。 Setelah Jiang Yi sampai di rumah, Zhuang Yuan langsung bertanya apa yang dilakukan Jiang Yi tadi bersama Yingzi. Jiang Yi mengaku mengajaknya menonton sebuah film dan sudah memberikan payung tersebut kepada Yingzi. Kemudian Jiang Yi mengantarnya pulang ke rumahnya. Zhuang Yuan bertanya apakah Jiang Yi tidak menyatakan cintanya kepada Yingzi. Mendengar itu Jiang Yi hanya diam saja. Jiang Yi mengaku sudah bersama Yingzi selama ini dan Jiang Yi tidak tahu harus berbuat apa kalau mau merubah hubungan persahabatan ini. Yingzi sangat senang sehingga melihat payung itu terus dan tersenyum. Kemudian dirinya ingat sesuatu dan langsung menelepon ibunya. Yingzi mengatakan sesuatu yang besar sedang terjadi, dan itu langsung membuat ibunya khawatir. 出什么事儿了？你别吓唬。 Mingyu sedang menghadap Tuan Feng memberitahu bahwa dirinya sudah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik selama ini. Namun sebagian orang khawatir karena dirinya pernah bertanggung jawab di Departemen Sumber Daya Manusia. Dan apakah dirinya belum terlalu paham dengan lini bisnis perusahaan ini. Tuan Feng memberitahu bahwa dirinya adalah kandidat terbaik untuk posisi wakil presiden. Mendengar itu Mingyu langsung bertanya apakah ada kandidat lain selain dirinya. Tuan Feng langsung memberitahu Guo Kai dari Departemen Pembelian. Tapi Tuan Feng lebih percaya kepada Mingyu. Oleh karena itu dalam hal ini Guo Kai dan Mingyu akan melakukan kompetisi 2 dalam 1. 这次擂台赛就是你跟郭凯的。 Zhuang Yuan tidak sengaja mendengar karyawan yang menceritakan tentang Guo Kai yang sedang mengincar posisi wakil presiden. 算搞定没有问题啊，可我觉得就等着看好戏吧。公司谁不知道他盯这个位置已经盯了很久。 Mingyu dan Guo Kai makan malam bersama. Mingyu mengaku dirinya selalu berdoa untuk Guo Kai supaya bisa menjadi wakil presiden. Tapi sekarang Mingyu juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi salah satu kandidat menjadi wakil presiden. Guo Kai bertanya apakah selama ini tidak merasa bahwa kita sedang diawasi oleh semua orang yang ada di perusahaan, dan apakah tidak takut kalau hubungannya akan terungkap.
Mendengar itu Mingyu malah mengajak Guo Kai untuk segera mengumumkan hubungan ini dan mengajak Guo Kai untuk melaporkan pekerjaan mereka secara publik, dan menurutnya ini saat yang tepat untuk menguji hubungan mereka. Sementara itu Yingzi yang akan makan malam bersama dengan Jiang Yi memilih baju yang cocok untuk dipakainya nanti, namun Yingzi terlihat bingung dan membuatnya menelepon Mingyu untuk meminta bantuannya. Alhasil Mingyu yang saat itu makan dengan Guo Kai mengaku buru-buru dan tidak bisa menemaninya makan dan langsung meninggalkannya. Mingyu menyarankan memakai aksesoris itu dan Yingzi mengucapkan terima kasih padanya. Mingyu mengaku kalau Yingzi yang tercantik. Mendengar itu Yingzi dulu pernah berpikir kalau mereka bertiga adalah wanita tercantik di Hantian Cheng. Namun saat berada di kota besar, dirinya baru menyadari banyak wanita cantik dan membuat mereka bercanda bersama. 那你就是。哎，张脸你就叫冷面侠喽。 Mingyu bertanya apa sudah mempersiapkan untuk kencannya nanti. Yingzi menyebutkan macam-macam makanan dan membuat Mingyu memberitahunya maksudnya bukan makanan dengan mengeluarkan dan sudah mempersiapkan untuknya. Melihat apa yang dikeluarkan Mingyu, Yingzi beranggapan Mingyu seperti ibunya Yingzi. 我怎么了？你们俩磨叽了这么久了。特别像我妈郭根玲。 Kemudian Yingzi ingin tahu tentangnya bagaimana dirinya mempersiapkan pernikahannya. Mingyu mengaku semuanya dan memberitahu semuanya akan baik-baik saja. Yingzi mengaku apapun pilihan yang dibuatnya dirinya akan menghormatinya. Jiang Yi datang ke rumah Yingzi. Jiang Yi heran mengapa rumahnya begitu gelap dan langsung menyalakan lampu. Ternyata Yingzi telah menyiapkan tempat makan romantis untuk makan malam bersama Jiang Yi malam ini. Karena Jiang Yi telah mengacaukan suasananya, Yingzi menyuruh Jiang Yi untuk duduk saja dan Yingzi meneruskan untuk memasak. Jiang Yi merasa kagum saat melihat Yingzi memasak, kemudian Jiang Yi merekamnya dengan tersenyum. Namun karena makanan yang dimasak Yingzi gosong, terpaksa mereka makan pop mie. Yingzi mengaku bahwa sebenarnya dirinya sudah lama ingin menyiapkan masakan ini dan meminta Mingyu untuk datang membantunya memilih perhiasan. Mendengar itu Jiang Yi merasa heran dan langsung bertanya kepada Yingzi apa hubungannya memasak dengan perhiasan. Yingzi memberitahu bahwa dirinya punya anggur. Mendengar itu Jiang Yi tidak sengaja salah berbicara dan membuat Yingzi mengetahui bahwa Jiang Yi juga telah berkonsultasi dengan Zhuang Yuan. Yingzi mengeluarkan sebuah laptop dan menyuruh Jiang Yi untuk membantu membuka ini. Pada saat Jiang Yi menghidupkannya, terlihat gambar ikan paus yang sangat indah di layar dan ada tulisan yang bertuliskan Yingzi aku menyukaimu yang membuat Jiang Yi langsung salting. Yingzi tidak menyangka bahwa hadiah dari permainan ini akan menjadi sebuah animasi. Jiang Yi mengaku dirinya mengerjakan ini selama sebulan penuh. Yingzi bertanya apakah marah karena dirinya mengucapkan selamat tinggal kepadanya waktu selesai menyelesaikan ujian perguruan tinggi. Jiang Yi mengaku bahwa dirinya mengerti mengapa Yingzi memutuskan untuk melakukan semua itu. Kemudian Yingzi bertanya kalau Jiang Yi tidak marah, mengapa saat pergi Jiang Yi tidak mengucapkan sepatah kata pun padanya. Kemudian Jiang Yi teringat saat hendak pergi ke Inggris, Jiang Yi memberikan laptopnya kepada Guan Chao dan memberikan harta karun Jiang Yi sejak kecil kepada Zhuang Yuan yaitu berupa satu set robot. Setelah menyelesaikan semua level permainan yang diberikan Jiang Yi, kemudian Yingzi membaca ada hadiah yang akan diberikan dan Yingzi langsung terkejut karena ada tulisan, Yingzi, aku menyukaimu. Membaca itu langsung membuat Yingzi terharu dan menangis. Sebelum pergi, Jiang Yi terus melihat pintu rumah Yingzi. Waktu Jiang Yi sudah bersiap untuk pergi, Yingzi melihat dari balkon rumahnya sambil menangis. Saat Jiang Yi terus menatap ke arah balkon rumahnya, Yingzi langsung menghindar dan menangis dengan terseduh-seduh. Mobil Jiang Yi sudah melaju dan di situ Yingzi langsung turun ke bawah dengan menaiki sepeda mengejar mobil Jiang Yi sambil terus berteriak memanggil namanya. Saat itu hujan turun lebat sekali, namun Yingzi tetap mengayuh sepedanya untuk mengejarnya. Jiang Yi menangis di dalam mobil dan Yingzi sudah tidak sanggup mengayuh sepedanya dan akhirnya berhenti di tengah jalan.
Yingzi berteriak sambil mengatakan bahwa dirinya sudah menyelesaikan permainannya dan juga mengaku bahwa dirinya menyukainya. Yingzi juga mengaku dirinya akan menunggu Jiang Yi untuk kembali. Yingzi menceritakan semua yang dialaminya saat mengejar Jiang Yi saat itu. Mendengar itu Jiang Yi beranggapan seandainya saja Jiang Yi tahu kalau Yingzi mengejarnya saat itu, dirinya akan menghentikan mobilnya. Yingzi memancing Jiang Yi untuk mengatakannya langsung padanya dengan menyuruh menjelaskan ringkasan game yang dibuat untuknya, namun Jiang Yi menjawabnya dengan memutar-mutar dan membuat Yingzi memberikannya kesempatan lagi. Mendengar itu alhasil Jiang Yi meminum anggur dan menghela nafas, dan di saat Jiang Yi ingin mengatakannya, tiba-tiba ada telepon dari Klo menyuruhnya segera datang ke perusahaan karena ada urusan. Jiang Yi memberitahu Yingzi jika dirinya harus kembali ke perusahaan dan Yingzi mengira kalau tentang labirin, jadi ingin ikut bersamanya. Namun Jiang Yi menyuruhnya jangan khawatir karena akan segera kembali dan menyuruh menunggunya. Zhou Yuan memberitahu manajer perusahaan kalau dirinya sedikit curiga dengan file sistem labirin, karena folder ini tidak bisa dibuka siapapun dan beranggapan ada yang menggunakannya secara diam-diam dan dikerjakan secara pribadi. Saat Jiang Yi sudah sampai di sana, Jiang Yi mendengar pembicaraan mereka. Klo membela Jiang Yi karena menurutnya file terenkripsi ini adalah bagian dari rencana dan sudah mengonfirmasinya dengan Jiang Yi, tetapi tidak ingin mempublikasikannya. Mendengar itu Zhou Yuan mengira alasan ini terlalu dibuat-buat. Klo mengaku akan bertanggung jawab atas proyek labirin, jika perusahaan tidak mempercayainya. Klo menjelaskan secara detail ke manajer dan langsung menyindir Zhou Yuan dengan memberitahunya proyek kami secara teoritis merupakan produk yang bersaing dengannya, jadi tidak ada alasan untuk menunjukkan padanya. Akhirnya manajer menyerahkan proyek ini kepada Klo dan mengontrolnya dan langsung membubarkan rapat. Saat melihat Jiang Yi, Klo terkejut Jiang Yi sudah di sana dan Jiang Yi mengaku mendengarnya dan bertanya kenapa membantunya. Klo beranggapan selama wawancara memberinya otonomi untuk mengembangkan proyek, jadi tidak akan menarik kata-katanya dan Klo yakin Jiang Yi tidak akan melakukan hal-hal itu dan percaya dengan yang dilakukan Jiang Yi pasti brilian. Mendengar itu Jiang Yi berterima kasih dan mengaku beruntung mempunyai teman sepertinya. Saat Yingzi melihat bola globe, tiba-tiba ada telepon dari Jiang Yi dan dirinya mengaku setelah pertemuan tadi ada urusan yang harus dilakukan di perusahaan. Jiang Yi melihat Yingzi yang ada di balkonnya tanpa disadari olehnya. Yingzi mengerti dan dirinya yang sedikit kesal beralasan ada sesuatu yang dikerjakan dan ingin menutup teleponnya. Namun Jiang Yi menahannya dengan menyuruh apa tidak ingin bertanya lagi apa gunanya permainan itu. Jiang Yi memberitahu jawabannya ada 7 kata karena dirinya ada di hadapannya. Yingzi mengaku dirinya melihat Afrika di globe itu. Namun Jiang Yi menyuruh mengangkat kepalanya dan menghadap ke depan. Saat itu Jiang Yi menghidupkan senter ponselnya dan membuat Yingzi terkejut. Yingzi langsung teringat saat masa-masa di sekolah di mana Jiang Yi tiba-tiba pindah tempat duduk dan tujuannya agar Jiang Yi bisa melihatnya dari jendela, begitupun sebaliknya. Yingzi langsung berlari menuju apartemen di depannya dan mencari satu-satu rumah Jiang Yi. Setelah bolak-balik keliru, akhirnya Jiang Yi membuka pintu dan berpapasan dengan Jiang Yi. Yingzi langsung berlari memeluknya. Saat Yingzi melihat ke dalam rumahnya, Yingzi melihat ada kaki yang bersembunyi di balik tirai. Yingzi merasa curiga dan mengambil tongkat dan langsung memukul-mukul orang yang bersembunyi di balik tirai. Zhuang Yuan berteriak dengan sangat keras karena merasa kesakitan akibat pukulan dari Yingzi. Setelah Zhuang Yuan keluar dari tirai, Yingzi terkejut melihatnya dan tidak menyangka bahwa itu adalah Zhuang Yuan. Yingzi menyuruh Zhuang Yuan dan Jiang Yi untuk menjelaskan tentang apa yang terjadi hari ini. Zhuang Yuan memberitahu bahwa dirinya hanya mampir di rumahnya, tapi Yingzi tentu saja tidak percaya karena Yingzi melihat buku-buku Zhuang Yuan yang ada di meja serta bantal dan selimut yang ada di sofa.
Kemudian Zhuang Yuan mengaku kepada Yingzi bahwa dirinya sudah berada di rumah Jiang Yi selama lebih dari sebulan. Mendengar itu Yingzi langsung terkejut dan menebak Zhuang Yuan membantu menyembunyikan rumah Jiang Yi selama ini darinya. Yingzi langsung marah dan memberitahu bahwa mulai hari ini dirinya dan Zhuang Yuan tidak berteman lagi. Mendengar itu Zhuang Yuan langsung panik dan menyuruh Jiang Yi untuk menjelaskan semua kepadanya. Kemudian Jiang Yi menjelaskan semuanya kepada Yingzi. Yingzi juga menyalahkan Jiang Yi dan karena dirinya masih marah, Yingzi memukul Zhuang Yuan dan membuatnya berlari dan akhirnya Zhuang Yuan kejar-kejaran dengan Yingzi. Sesampainya di rumah, Yingzi tidak bisa tidur. Yingzi masih teringat di mana dirinya menemukan Jiang Yi dan langsung memeluknya. Di sisi lain Jiang Yi juga teringat tentang kejadian tersebut dan membuat dirinya senyum-senyum sendiri. Jiang Yi mengirim pesan ke Yingzi dan membuat Yingzi merasa sangat senang. Jiang Yi menyuruh Yingzi untuk melihat ke arah jendela. Mendengar itu Yingzi langsung bergegas pergi ke balkon. Jiang Yi sudah menunggu Yingzi dari jendela balkon rumahnya dan saat Yingzi di balkon, mereka berdua saling bertatapan. Saat tengah berada di kantor, Yingzi merasa ngantuk sekali dan sering menguap sehingga teman di sampingnya bertanya apakah Yingzi telah begadang untuk menyelesaikan naskah ini. Yingzi tersenyum mengaku telah begadang semalaman dengan menulis tentang naskah dirinya sendiri yang membuat teman sebelahnya merasa kebingungan. Yingzi merasa bahwa dirinya sudah memikirkan topik ini selama lebih dari 10 tahun, dan sekarang akhirnya dirinya dapat menulisnya. Karena penasaran, diam-diam temanya mengintip laptop Yingzi. Melihat itu Yingzi langsung menutup laptopnya. 干嘛？